biar kuasa hukum dari Paula Verhoeven, kami panggilnya Abang Alfon ya. Abang Alfon, selamat pagi, kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Bang Alfon, satu kalimat yang bisa menggambarkan perceraian mereka, menurut Abang sebagai kuasa hukum. Saya cuma bisa bilang bahwa ini untuk kepentingan anak. Ini untuk kepentingan anak. Baik. 16 April 2025, akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan mereka berdua sudah resmi bercerai. Fakta dari hakim, saya tidak mau menyebutkan ini, biar ini keluar dari mulut Bang Alfon saja. Betul, apakah memang Paula Verhoeven dinyatakan terbukti berselingkuh? Tidak, karena ini kan lebih kepada persoalan persangkaan. Dan itu kan framing-framing ya. Karena kan ada pembocoran terkait dengan salah satu selembar sih ya, putusan itu. Nah, putusan itu sebenarnya salah satu pertimbangan dan kemudian semuanya itu sebenarnya belum dibaca keseluruhan. Nah, kemudian ini diperkuat dengan adanya konversi pers yang dilakukan oleh hakim pemeriksa dan juga sekaligus sebagai humas ketika itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita menilai bahwa ketika ada kata-kata yang menggantung, nah itu disebar dan itu di framing gitu ya. Kata-kata menggantung yang isi kalimatnya adalah? Itu pihak ketiga. Oke. Nah, kemudian di situ ada juga dikatakan nusyus gitu ya. Istri durhaka. Ya, istri durhaka. Nah, intinya dalam konteks itu sih sebenarnya, apakah memang dalam putusan tersebut ada dikatakan pihak ketiga, gitu ya. Nah, dalam putusan sebenarnya nggak ada. Dalam putusan tidak ada? Tidak ada, yang nama pihak ketiga itu tidak ada. Baik, dalam putusan kita garis bawahi, kata-kata itu nggak ada untuk ya. mengklarifikasi tidak ada. Ya. Dan kemudian itu kan diambil ya, kemudian itu dijadikan suatu TikTok atau macam-macam, maaf saya nggak nyebut apa ya medianya gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu ditanggapi sama orang gitu kan. Nah, tanggapan seperti itu sebenarnya menjadi liar. Dan kemudian itu sangat merugikan dari Paula itu sendiri. Maaf saya potong Bang, kalau Abang bilang bahwa dalam putusan tidak ada kata-kata terbukti berselingkuh, betul? Iya, dan kemudian itu kan dalil orang. Betul, lantas mengapa saat itu hakim mengeluarkan statement saat press conference dengan statement yang justru sebaliknya dengan apa yang Abang sampaikan? Ya, Mas tanya ke hakimnya, bukan saya. Sebagai kuasa hukum tanggapannya? Nah, kalau itu makanya kami menduga telah terjadinya pelanggaran kode etik. Nah, di situ ada dalam surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Nah, di situ dinyatakan bahwa hakim atau orang yang mempunyai jabatan untuk itu ya hanya diperbolehkan untuk memberikan tanggapan prosedural, bukan memperjelas itu dan kemudian mengomentari apa yang ada dalam putusan itu sendiri, yang pertimbangan gitu ya. Apalagi dalam putusan tidak ada kalimat seperti itu. Boleh gitu ya. Nah, orang kan mengatakan bahwa ini kan terbuka untuk umum, betul. Tetapi itu dalam bentuk akuntabilitas, maka nanti itu akan dipublis di dalam www.go.id website ya. Nah, dalam konteks itu semuanya dianonimisasi, dalam artian dikaburkan berdasarkan SK-MA nomor 144, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya nanti jika orang ingin meminta putusan tersebut itu melalui langsung, tidak akan langsung bisa di www putusan tersebut. Dalam akses tujuannya, jadi aksesibilitasnya terbatas. Karena ini perceraian. Baik. Lantas yang dipermasalahkan apa? Nah, oleh sebab itu makanya itu harus dirahasiakan. Nah, oleh sebab itu makanya ini untuk menjaga kehormatan. Kehormatan orang. Karena gini contoh ya. Mas gitu kan, saya bersedia sini adalah konsen saya untuk bisa diambil foto saya. Kan gitu ya. Itulah dikatakan sebagai right to be let alone. Ya. Artinya orang bolehkan ambil wajah saya untuk difoto, kemudian itu adalah konsen saya untuk dibahas gitu ya. Nah, sekarang tidak hanya itu saja. Kalau semisal ada hal yang sangat pribadi masuk ke dalam gitu kan dan itu diumbar sama orang tanpa konsen, itu pelanggaran hak privasi atau perlindungan data pribadi. Apabila itu juga terjadi dalam konteks elektronik, itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Baik, Bang. Tahan sebentar, saya potong, maaf ya Bang ya. Saya sepakat dan saya paham apa maksud Abang, karena saya pun mempertanyakan masalah yang sama. Kenapa untuk urusan pribadi, hakim sampai akhirnya ketika press conference menjelaskan secara detail. Itu yang dipermasalahkan. Betul? Lantas berikutnya dari pihak Paula dan juga Abang sebagai kuasa hukumnya, apa yang akan
diambil langkah berikutnya kalau misalnya ternyata dalam putusan tidak tertulis menurut Abang, tapi ini begitu deras sekali di media sosial, pada akhirnya tuduhan kepada Paula. Apa yang akan diambil langkah berikutnya? Ya, jadi begini ya, sebenarnya kan ini merupakan hal-hal yang privat, kan gitu kan. Nah, ketika hal-hal privat ini diumbar, ini kan masuk pada wilayah publik, kan gitu kan. Jadi di sini bukan pertanggungjawaban privat lagi, tapi sudah masuk pada pertanggungjawaban secara publik. Apa itu pertanggungjawaban secara publik? Satu, kepada hakimnya, jika terjadi atau dugaan kami gitu kan terbukti gitu kan. Ya, ini kan kita melaporkan kepada Komisi Yudisial satu. Sudah melaporkan? Sudah, dan kemudian itu kan terkait dengan Code of Conduct ya. Di situ kan ada 10 ukuran dari etik gitu kan yang harus dipegang oleh hakim. Nah, ini berdasarkan prinsip-prinsip dari Bangalore Principle gitu Pakistan. Nah, kami juga pergi ke Bawas ya, Badan Pengawas Mahkamah Agung gitu. Baik. Ini terkait dengan yang dinamakan sebagai administratif judicial. Nah, administratif judicial ini terkait dengan kenapa kok bisa yang ditanya tadi. Kenapa kok bisa kok muncul ini? Kan dalam artian itu kan ada tuh seliweran tuh di TikTok dan macam-macam gitu kan. Nah, itu ya. Dan kemudian yang kedua terkait kenapa kok soal perilaku ini menjadi suatu hal yang ya perlu dipermasalahkan lah gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ini kan terkait dengan permasalahan, ini kan ada transaksi elektronik. Tadi yang disebutkan tadi, yang disampaikan gitu ya, itu adalah informasi elektronik. Rekaman suara. Inskripsi itu adalah informasi elektronik. Gitu ya. Nah, informasi elektronik itu bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik, Bang, sebentar, karena ini kita sudah berbeda topik. Pertanyaan saya langkah berikutnya berarti Abang sudah melaporkan ke... Satu-satu. Nah, ditanyakan langkah kan. Nah, ini kan sebenarnya tidak tertutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban melalui kepolisian, kan gitu kan. Dan kemudian yang keempat, kan sebenarnya banyak sekali sebenarnya, maaf ya, saya ingin mengatakan atau pengen memajukan dan mempromosikan bahwa hak-hak perempuan itu harus dikedepankan. Kenapa saya katakan demikian gitu ya? Pada saat ini perempuan itu bukan subordinat dari laki-laki, itu harus dipahami dulu. Gitu ya. Nah, dalam konteks itu adalah dalam berumah tangga relasi antara perempuan dan laki-laki itu adalah seimbang, gitu ya. Ketika laki-laki mengatakan lo harus begini, lo harus patuhi gue, kalau enggak itu nusus. Dan gitu kan. Tidak bisa terjadi gitu kalau semisalnya laki-laki itu juga itu durhaka kepada perempuannya juga. Nah, itu makanya tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa dikatakan nusus atau durhaka pada perempuan. Tapi masalah konsep pernikahan kita kembalikan kepada pasangan masing-masing karena setiap pernikahan punya konsepnya masing-masing. Kita tidak bisa menjustifikasi menyamaratakan setiap pernikahan. Tapi kan begini ya, dalam konteks ini dikatakan bahwa ini ada nusus dan macam-macam. Tentang konsep itu masing-masing. Tetapi ini kan yang diutarakan. Nah, oleh sebab itu jangan terjadi kesalahpahaman. Dan nusus itu sebenarnya apa? Dan kemudian dalam putusan ini tidak ada. Karena ini juga definisi dan kemudian tafsir terhadap nusus itu tidak ada. Hakim hanya mensitir. Ini loh dikatakan nusus dengan ukuran-ukuran dari ulama. Kalau dalam pendekatan hukum itu ada doktrin gitu kan. Nah, apakah memang diperbolehkan doktrin-doktrin tersebut itu dipergunakan dan dia mengambil dan kemudian mendefinisikan bahwa ini nusus dan itu diumbar. Itu jadi pertanyaan. Kita beralih ke topik berikutnya, Bang. Ya, secara langsung saya coba untuk konklusi ya untuk tadi apa yang disampaikan secara singkat bahwa dari pihak Paula dan juga Abang akan sudah melaporkan hakim. Kemudian juga berikutnya pertanyaannya, tadi ada rekaman suara beredar di media sosial, rekaman percakapan, ya kan? Itu yang menyebarkan tuh siapa sih, Bang? Kok bisa di media sosial kemudian viral? Ya begini ya, salah satu contoh. Ini kan menyebar juga terkait dengan salah satu pertimbangan yang sebenarnya itu bukanlah suatu konklusi. Satu ya, itu adalah informasi elektronik. Betul. Yang bisa mendapatkan itu hanya dua, para pihak. Siapa yang mengupload itulah hakim, pengadilan gitu ya. Nah, itu tidak bisa keluar kalau semisal para pihak itu tidak mengupload, gitu ya. Kami tidak pernah, ya. Secara tidak langsung? Nggak tahu saya. Nah, kemudian dalam konteks itu sebenarnya, apakah memang itu diperbolehkan atau tidak? Itu pertanyaan. Begitu juga yang tadi gitu kan. Semua transaksi elektronik atau informasi elektronik, kalau semisalnya diupload tanpa konsen, dan itu harus ada ukuran namanya validitas.
Kalau misalnya tidak ada validitas untuk itu bukan bukti elektronik. Kan gitu kan? Yang jauh lebih penting pada saat ini adalah, kalau misalnya dikatakan, apakah ada persetujuan untuk mempublis itu? Ada, ini kan tidak ada ya. Tidak ada ya. Kan gitu ya. Dalam artian, ini kan pemberitaan gitu kan. Ini kan tidak ada konsen untuk bisa dipubliskan. Itu ketiga. Dan kemudian yang keempat, kita harus melihat apakah hubungan suami istri itu semuanya harus divideokan dan direkam. Di mana letak kepercayaan dalam hubungan mahligai ke rumah tangga? Oke, Bang. Dari Paula dan juga Abang sebagai kuasa hukumnya, akankah mempermasalahkan atau barangkali melaporkan dengan beredarnya rekaman suara tersebut? Ya, itu akan kita pertimbangkan lah ya. Tapi memang kami itu melakukan langkah-langkah yang terukur. Kenapa katakan demikian? Karena ini untuk kepentingan dari anak. Kita lakukan kalau semisalnya, jadi gini, hukum itu, terutama hukum pidana, itu dia bermata dua. Dia bisa ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, kalau semisalnya kita akan sembarangan mempergunakan pisau itu gitu kan, itu semuanya akan kena. Nah, sekarang saya katakan tadi, ini untuk kepentingan anak. Ya. Untuk kepentingan anak itu bagaimana kita mempergunakan strategi-strategi yang memang terukur. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana caranya langkah-langkah yang akan kami lakukan ke depan itu tetap bisa dilihat bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang yang baik bagi anak. Itu dia Bang. Tanya gini, mohon maaf. Kenapa enggak perceraiannya itu kan maksudnya gini. Ini kan dua-duanya udah nggak cocok, terus ada inilah perselingkuhan lah atau apalah. Maaf, nggak ada perselingkuhan. Dugaan. Nggak ada perselingkuhan. Baik, kami menduga. Nggak ada perselingkuhan. Siapa yang bisa bilang dia mendugaan? Hakim saja tidak bisa. Ya. Sama gitu kan? Cerita di luar seperti itu. Kita kan penonton melihat ini masalahnya. Ketika orang memframing sampai Mas Nazarjo mengatakan ini adalah dugaan perselingkuhan. Nah, itu juga persoalan. Kenapa enggak? Itu menghakimi namanya. Oke, kan baik. gitu kan? Berarti oke. Kenapa enggak dari dua belah pihak itu langsung saja misalkan udah nggak cocok, udah kita bercerai saja. Tidak usah jadi ramai di media, tidak usah diselesaikan secara kekeluargaan, udah kita berpisah, selesai. Ada nggak begitu kira-kira? Ya, memang itu dipertimbangkan. Ya. Nah, kan begini kan, kita kan dari awal mengatakan, tadi dari awal ditanya gitu kan, apa kata pertama untuk kepentingan anak? Itu jauh lebih baik kan. Dan kemudian bagaimana anak-anak, ini kan sebenarnya kan bisa sampai 10-20 tahun yang lain. Kan begitu kan? Rekam jejak ya? Rekam jejaknya gitu kan. Jejak digital. Nah, oleh sebab itu makanya tolong pertimbangkan bagi orang yang menguploadnya. Gitu ya. Bagi orang yang menguploadnya. Itu makanya sedari awal pada saat persidangan saya tidak pernah ya mengungkapkan apa yang berkaitan dengan kedua orang tua ini. Karena mempertimbangkan pada anak. Kan gitu ya. Untuk itu kami setuju. Ya. Secara psikologis bagi anak. Saya waktu itu hanya menceritakan soal prosedur. Apa bukti-buktinya? Saya hanya mengatakan bukti-buktinya, satu, ini bukti elektronik. Bukti elektronik ini harus diukur dengan validitas. Apa ukuran validitas gitu kan? Satu, apakah memang diambil ini, bukti ini belum diedit? Kan gitu kan? Kalau misal usul diedit, misal contohnya ya, ini ada kata-kata, misal contohnya itu kan ada kalimat tuh di bawahnya itu kan, itu sudah teredit. Jadi forensik digital dibutuhkan ya? Forensik digital dibutuhkan. Nah, disitulah persoalannya, apakah bukti-bukti elektronik tersebut itu bisa dikatakan sebagai suatu petunjuk dan kemudian bisa dijadikan persangkaan dan bisa menjadi bukti sempurna. Sekarang pada saat ini gitu kan, yang ada itu adalah dalam kualitas bukti, ini keterangan yang belum bisa dikatakan valid dan kemudian itu masih dikatakan suatu persangkaan, belum sebagai bukti sempurna. Nah, ini harus dibantu dengan adanya bukti-bukti yang namanya dokumen. Sehingga antara keterangan orang dan kemudian ada surat dan kemudian diketerangan dari ahli gitu kan, itu menjadi suatu hal yang sempurna. Itu dikatakan sebagai bukti yang sempurna. Pembuktian terbalik dari apa yang disangkakan ya? Bukan bukti terbalik, lain lagi nih. Lain lagi. Bang. Nah, baik. Nanti kita punya pertanyaan lainnya untuk Abang terkait soal percakapan yang sayangnya sudah tersebar kemana-mana ya Bang ya. Kita juga mau kasih lihat. Kemarin ini ada adu argumen. Adu argumen hal yang baik. Tapi kita akan lihat dulu antara Abang dengan pengacaranya Baimo. Kita masih lihat. Jadi di kamar itu berapa orang, Bang? Jadi gini, saya harus meluruskan dulu ya. Silakan. Pertama-tama, itu bukan berarti tanpa persetujuan. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada orang ya yang dicurigai itu memang
persetujuan dari pemohon, ya, bukan dari termohon atau klien saya, bukan ya. Nah, oleh sebab itu dia tinggal di situ atas persetujuannya. Satu dulu harus didudukan nih ya. Pria inisial NS itu. Saya nggak mau mengatakan itu, gitu ya. Kalau gitu, kalau abang menuju ke siapa? Kalau misalnya ada bahwa Ya pemohon. jelas dong, saya mendampingi siapa. Oke. Kan gitu kan, nggak perlu saya katakan itu juga tidak boleh sebenarnya. Menyebutkan nomor perkara itu ya, yang berselimperan itu juga tidak boleh. Karena apa? Itulah data pribadi. Karena apa? Karena data pribadi itu terkait dengan ini sebenarnya nomor yang menuju kepada siapa. Orang tidak kenal Mas Nazar, kecuali nomor handphone, begitu kan? Nah, jadi pada saat ini nomor perkara itu juga data pribadi sebenarnya gitu kan. Nah, saya balik ke situ gitu kan. Saya tidak mau ngomong soal siapa itu gitu kan, yang disebut tadi itu. Nah, pada saat ini hanya saya mengatakan bahwa itu atas konsen dan kemudian diminta untuk life coach. Ini bantuan sebenarnya. Life coach? Ya, life coach untuk Maksudnya? memperbaiki dari bagaimana seharusnya klien saya itu bisa jauh lebih baik. Oke, Kan tahan begitu sebentar kan? Bang, tahan sebentar. Ini banyak yang orang tidak tahu. Abang menyebutkan kata life coach, artinya siapapun itu inisial yang abang tidak mau sebutkan, bahwa berhubungan dengan Paula dalam arti kata untuk memberikan konsultasi life coaching untuk perbaikan diri. Kurang lebih seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah mantan suami Mbak Imwong mengetahui kondisinya bahwa pria tersebut memang memberikan life coach konsultasi untuk memperbaiki diri? Ya, itu ada permintaan gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya pada saat ini kalau misalnya proses itu kan sebenarnya kan tidak sebentar. Ya. Kan gitu kan. Nah, itu maka dikatakan tadi bahwa ada ngobrol memang gitu ya. Memang ada ngobrol itu di dapur, di ruang makan. Itu. Ya, Bang. Dan itu juga accessible, terbuka. Kan gitu kan? Kan seperti yang ditujukan tadi dibilang Kan. di kamar. Ya, oke. Ya memang ada di kamar, tapi itu juga accessible juga. Ya. Itu juga membicarakan sesuatu yang harus dijaga karena berkaitan dengan apa yang dikeluhkan terhadap Private kehidupan. Ya. Enggak itu saja gitu, terkait dengan apa yang dialami oleh dia. Oke. Kan gitu kan? Nah, oleh sebab itu makanya dia perlu untuk tidak mengumbar. Misal contoh lagi nangis. Kenapa lagi nangis gitu kan? Itu untuk menjaga kehormatan dari dia sendiri gitu kan, dan kemudian juga dari keluarganya Baik, dia. Bang, kami... Jadi lebih pada itu aja sih sebenarnya, sehingga dalam konteks ini adalah dia pun di sana itu juga bersama. Misal contohnya, saya ini ngobrol nih sama Mbak Dewi gitu kan. Ini ada Bang Willy nih. Oke. Misal contohnya itu ada saksi menerangkan seperti itu. Dan kemudian misal berdua gitu kan, misal nggak ada Bang Willy ini gitu kan. Saya juga video call. Oke. Baik Video Bang, call dengan sayang siapa? sekali waktu kami Dengan tidak banyak. Istri Baik. dari si laki-laki yang Baik, dituduhkan. terima kasih Ya, Abang. baik. Waktu kami tidak banyak. Karen singkat mau menyampaikan Nah, pertanyaan. tadi saya cuma ingin bertanya karena tadi kan dikatakan bahwa ini menjaga anak. Ya kan, tapi kan ini sudah bergulir di media begitu besar dan begitu liar, apalagi tadi kita sudah saksikan kuasa hukum dan kuasa hukum. Itu bagaimanapun juga akan berdampak kepada anak dan anak suatu saat nanti akan melihat persetujuan orang tua. Apa solusi atau apa yang akan dilakukan si orang tua ini untuk pada akhirnya betul-betul menjaga moral anak? Jadi begini Kedua ya, orang tua ini. ya itu sebenarnya ada dua dimensi ya. Ya. Dimensi moral satu, dan kemudian dimensi bagaimana penghilangan dari bukti itu sendiri sebenarnya. Memang dari awal kita akan menjaga privasi, harkat martabat, kemudian pada anak gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya terkait dengan itu memang ada sebenarnya dalam hukum, terutama dalam PP 71 tahun 2019 ya, mengatakan rights to be erased. Baik, boleh singkat Bang dijawabnya? Mohon maaf. Intinya itu bisa dihapus, tapi itu dengan permohonan. Oke. Satu. Dan kemudian yang kedua, itu maka dihimbau kepada siapapun itu, terutama yang seliweran ini gitu kan, tolonglah dijaga. Tolonglah dijaga. Ini untuk harkat martabat tidak pada Anda saja, tetapi kepada anak-anak. Baik, kami sepakat Bang. Karena apapun itu, kita yakin bahwa namanya perceraian, setiap suami istri tidak ada yang sempurna, hubungan tidak ada yang sempurna. Jika bercerai adalah keputusan terakhir, barangkali adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Cuman kami tegaskan berkali-kali di sini, di pagi-pagi ambiar, siapapun yang bercerai, bahwa fokus kami adalah anak-anak. Semoga anak-anak tetap menjadi perhatian, kemudian tidak ada efek atau dampak psikologis di masa yang akan datang. Karena itu yang jauh lebih penting. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar.